dari kedua tim. Kita bakal saksikan. Inilah dia untuk grand final game yang pertama. Wow. Buat teman-teman yang lagi nonton, langsung aja ramaikan dukung siapa yang bakal menang untuk game yang pertama kali ini. Apakah PG Raven atau Lord of Face, dan juga sekaligus bisa tebak siapa yang dapetin first Lord-nya, first blood, dan ya Siapa yang menang dan juga siapa yang kalah. betul. Makanya kalian langsung download saja aplikasi Nimo Nimo TV. TV biar bisa cobain fitur-fitur yang menarik gitu loh. Betul. Atau kalian juga mau nobar sama para pro player, that's okay. Ada Langsung juga. aja ya. Lagi rame banget ini ya. Yes, langsung meluncur aja nobar bareng, kalian bisa sharing experience bareng, Ya. dapetin insight mungkin Ya. dari pro player. Apa sih yang mereka pikirkan dari kondisi A, kondisi B, kondisi Betul. C gitu. Itu yang menurutku yang bikin nobar menjadi seru, karena kita bisa langsung dengar insight dari pro player yang bisa dibilang ya mumpuni lah ya. Betul, betul. Dari seperti kayak Aura dan Aura, sebagainya, betul. Lemon Mm-mm. yang sedang ngadain live stream, jadi bisa seru-seruan bareng sekaligus dapat ilmu. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita terbang ke Land of Dawn untuk grand final game yang pertama. There you go. Oke, oh Mawa. Oke, dan Yes. BG Raven dan juga Lord of Haze menarik banget sih dari BG Raven, di mana kayak Hayabusanya ternyata Yeah. dipick oleh Lord of Haze, juga ada Esmeralda di sana. Kayak ini adalah apa ya? Kayak aku bilang sih kayak Kejutan. cukup comfort hero lah buat Lord of Haze. Oke, Mana mereka punya Sylvana dan juga mereka punya si Esmeralda. oke. Tapi kali ini udah mulai ada sedikit pertempuran langsung. Ngerabutin Little Wanderer untuk experience yang lebih baik di early game, dan HP kentang level max juga. Ini laningnya ketemu Esmeralda. Sulit Sejujurnya tuh. sih bakal sulit ya. Yes, tapi Esmeralda lagi di ganking dengan dua pemain sekaligus. Neil nunggu dia dibalik dari semak-semak, sebentar di bottom lane-nya ternyata Viraga Armor sudah pecah. Ya, sudah dipecahkan langsung oleh seorang lapu-lapu. Ya, top lane-nya masih berdiri santai saja, agak sedikit terzoning out sepertinya dari Esmeralda. Yes, 2 lawan 1 agak berat buat Esmeralda untuk bisa maju kembali ke depan, karena kalau kita lihat di sini tanknya jalan ke top side, ninggalin Bruno-nya yang memang ada di jungle terus, belum keluar sama sekali. Jadi mid-nya diisi oleh Johan seorang diri. Ya, sekaligus menjaga area river untuk mencegah rotasi dari tim Lord of Haze. Yes, dan duel 2 melawan 2 kembali terjadi untuk area dari top lane di gold lane tadi. Sementara Viraga Armor kembali pecahkan, langsung ditusuk oleh Lapu-Lapu, masih bisa mundur kembali ke belakang, tapi Viraga Armor pecah, recall dilakukan, dan BG Raven tampaknya lagi terdesak sekarang. Yes, untuk saat ini ada Little Crab yang dilemparkan saja dan langsung diurungkan niatnya di minimap di arah bawah. Shadow Kill digunakan, one more hit, dan langsung saja first blood diamankan oleh seorang Hayabusa dengan menggunakan Quad Shadow dan juga Shadow Kill. Yes, kukira tadi dia recall, ternyata nggak recall. Iya. Ya. Alright, sementara kembali ada pressure dilakukan ke arah dari bottom lane, harus berhati-hati. Dan itu kalau sampai masuk akan ada heavy birthday party di bagian dalam. 4 orang berada di bottom lane sekaligus. Feather air strike. Yes, langsung di open saja, tapi ternyata Lapu-Lapu berhasil ditangkap basah. 1-1. Meteor Shower juga bakal digunakan, terzoning out. 4 member langsung berkumpul di area turtle, tapi diamankan oleh seorang Ares dengan Bruno-nya, tapi dilemparkan saja. Ada Shadow Kill, langsung terbagi damage outputnya, tapi Hayabusanya berhasil juga dipulangkan. Pertukaran 2-1. Yes, gak terlalu bagus sebenarnya untuk Lord of Haze tadi, dimana mereka Yes. juga harus kehilangan jungler mereka. Yap. Jadi mau nggak mau reset lagi-lagi akan dilakukan. Top lane-nya kali ini cukup aman karena Lapu-Lapu bisa bergerak dengan bebas. Kalian kita lihat untuk replaynya di mana Retribution mendapatkan turtle, tapi itu harus ditukarkan juga dengan nyawa dari Ares. Ya, kehilangan Ares plus juga hitungannya kehilangan seorang Hayabusa. Tapi mungkin agak sedikit untung ke arah PG Raven sih hitungannya. Iya, Karena mereka turtle. dapat turtle juga, tapi kehilangan core gitu masalahnya ya. Tapi sama sih, Hayabusa juga kan hilang. Iya. Jadi gak ada masalah sih sebenarnya buat BG Raven. Jadi Betul. sama-sama masih butuh waktu sebenarnya untuk Bruno ya buat bisa dapetin damage dia, meskipun kita tahu di early game sudah cukup sakit Bruno-nya. Feather and strike. Yes. Langsung bakal coba di open, tapi ini langsung switch lane dong hitungannya ya. Ya, cepet banget. Dari seorang Chang'e-nya di bawah. Xbox-nya naik ke atas. Yes, langsung berpindah menyesuaikan ya Yes. terhadap kondisi dan situasi. Yes,
dan pertukaran juga dilakukan oleh Lord of Haze. Mereka mendapatkan lampu-lampu kembali ke top lane, tapi harus berhati-hati karena ada 4 orang dari PG Raven di top side. Langsung ditabrak dengan Circling Eagle. Bye-bye, langsung tumbang jungler Hayabusa hilang. PR untuk Lord of Haze sekarang. Yes, instant point kill banget. Tapi di arah top lane-nya ada Sylvana, Neil bakal coba di-ejector, dilemparkan, langsung connect ke arah depan. Lihat nasinya cukup agresif ke arah depan, flick out dari seorang Sylvana. Fed, strike-nya bakal coba di-open, lihat terkena stun, nasi still alive. Tapi lihat Neil yang mencoba untuk dicicil, smart missile-nya nggak kena. Dan masih bisa mundur dan tidak ada korban jiwa yang terjadi. Yes, sementara waktu armor kembali ada untuk Xbox, pecah lagi dan lagi digas. Masih bisa mundur kembali ke belakang, injektor coba untuk dilakukan oleh Johet. Masih kembali lagi dan reset position untuk PG Raven dan juga Lord of Haze. Tapi ternyata di arah tengah Ares menyisakan 1 bar HP, mungkin tercicil ya sama damage seorang Hayabusa. Waduh. Tanpa adanya orange buff dan juga purple buff, bakal coba untuk bergerak. By the right strike-nya juga on point dari seorang Neil, menyisakan 1 orang. Shurichi juga berhasil ditumbangkan. 1-1, Ciwinya dapetin 1 juga. Ke arah seorang Jauhead, X-Traitor-nya berhasil dipulangkan. Meteor Shower bakal coba di-open. Ya, Ciwinya dengan darah yang cukup sekarat di arah depan. Agak sedikit tercicil darahnya. Ada Boris Saramun juga, tapi Tartar diamankan oleh seorang Milans. Yes, tadi itu adalah pertukaran yang sangat baik untuk Lord of Haze. Sementara waktu Bruno masih tetap dengan melakukan jungler. Dia melakukan tugas, dia tidak terlalu mau ikut untuk fight ketika belum mendapatkan item. Dan let's see untuk replaynya. Yes. Turtle-nya lagi pulang, Bravest Fighter juga sudah dilakukan oleh Lapu-Lapu, bisa dapetin 1. Dan ya, ini zoning dari Lord of Haze. Mereka sudah menang secara jumlah juga karena Bruno-nya gak ikut dari tim fight-nya tadi. Ya, Bruno-nya lebih karena Dia ngejar belakang, dia ngejar Parsha. ngejar belakang plus darahnya juga cukup sekarat. Iya. Kalau dia masuk bisa, tapi bisa hilang juga. Bisa hilang juga. Kayak trading yang nggak bakal. Ya, untuk PG Raven masih bertahan dan Imperial Justice sudah dilepaskan, tadi harus mundur lagi ke belakang. Circling Eagle sudah menabrak, tapi di top lane masih ada Turret yang mendukung untuk Esmeralda agar bisa bertahan. Yes, tapi di tengah Shurichi pun sudah membeli immortality untuk menambah durability dia plus Viraga armor yang bakal terisi kembali saat dia hidup. Nanti dia top lane-nya ejector, di sliding tackle, diving yang sangat baik dari seorang Ares. Bola mulai digiring, datang juga seorang Hayabusa, mulai kuat shadow, di arah backline-nya, Feather Eye Strike, dan datang juga seorang Lapu-Lapu, langsung dihabisi saja 1 hilang. Ares bakal terkena siraman Meteor Shower di arah backline-nya, kehilangan 2 dari anak-anak Lord of Haze. Datang juga Last Insanity di momen yang tepat, kehilangan 3. Shurichi-nya cukup sekarat, Fire Missile, nasinya mulai nyicil ke arah seorang Ciwi, tapi Ciwinya masih bisa memeluk ke arah turret. Tapi di cancel recall-nya, Nasi tidak bisa pulang dengan begitu mudah. Masih coba untuk dikejar. Dan lagi nyaris tidak boleh melakukan recall sementara. Pembelaan masuk dari arah belakang, kuat Shadow sudah dilepaskan. Mana Shadow kill-nya? Lagi gocek dan gak bisa kemana-mana. Aduh, hampir aja bisa kabur, tapi tiba-tiba ada Hayabusa di sini bawa. Hayabusa. Aduh. Yes, dan ini opening untuk Lord of Haze tadi. Tapi mereka lagi ketinggalan gold juga gak terlalu bagus, meskipun mereka bisa memenangkan mini skirmish yang terjadi. Oke, tapi kali ini lihat, ini replay yang bikin deg-degan, tapi itu udah nice banget, udah digocek, tapi dia pas cedonya masih ada gitu. Iya, dia lagi nyimpen sih kayaknya. Iya, disimpan banget, tapi lihat, ada yang terjadi team fight sepertinya. Kayak Meteor Shower. Yes, 2 langsung. 2 menghilang, ada Quad Shadow juga, bakal coba diinisiasi tapi langsung ditunda saja. Ya, masih ditahan-tahan sementara waktu dan ada recall dari Ares. Mereka akan mendapatkan middle turret sekaligus akan mencoba untuk mendapatkan purple buff didapatkan oleh PG Raven. Dan kali ini pressure damage dari Bruno sudah tidak boleh diremehkan lagi, langsung mengarah ke Esmeralda. Jangan sampai Circling Eagle nabrak Esmeraldanya, masih bertahan di dalam semak-semak dan yes, dia masih survive. 3 pemain dari PG Raven kembali langsung melakukan rotasi ke bagian tengah dan ini dia momen dilabrak. Circling Eagle juga. Quad Shadow mana sudah dikeluarkan, sudah di open, masih akan bisa kabur ke belakang, tapi ada Last Insanity berusaha untuk mengejar Milans. Mau kemana? Masih bisa ke belakang. No, ditumbangkan oleh Ares dengan Bruno. Dia kembali ada fight yang terjadi di top turret. Tampaknya Cui juga tidak akan bisa pulang lagi dan lagi 2 orang harus hilang. Chang'e mendapatkan mega kill. Yes, tapi di tengahnya bakal coba ditabrak, menyisakan 2 member, langsung kabur saja Pasha beserta dengan Sylvana karena mereka kehilangan 2 member yang cukup krusial juga. Super Zeke-nya masih ada Frostbound Shield dan menghindari team fight yang ingin dicoba oleh anak-anak PG Raven. Ya, ini Bruno-nya udah mulai main. Ya, udah mulai poin
Plus juga ada 5 assist yang didapatkan. Dan Net Hayabusanya dipaksa untuk melakukan Quad Shadow. Dikejar oleh seluruh anggota dari PG Raven. Dan ketika dia mencoba untuk masuk ke bayangan yang di belakang, sudah ada Bruno yang menunggu. Ya, tapi itu sabar banget sih. Dia bisa maksimalin timing dari Quad Shadow-nya. Yes. Pertama ke kiri. Udah benar-benar mau habis, balik lagi. Balik lagi ke belakang. Ya, tapi ternyata di arah top lane-nya ada sedikit pengejaran dan lihat tendangan lava ball. Tendangan si Madun. Oh, tendangan si Madun ya. Dari seorang Bruno langsung memecahkan kepala dari Super Zeke. Ya, Super Z yang tadinya sulit banget ya dengan Esmeralda dia mungkin bisa tebel. Kali ini Bruno ketika mendapatkan item dia. Tadi kita lihat item yang dibeli oleh Ares. Sudah ada Endless Battle. Wow. Wow, dia kan punya True damage. Oke. Betul. Terus potensial plus dapat tambahan life steal yang cukup bagus untuk bisa bertahan atau sustain. Neilnya udah mulai ketahuan, tapi lihat Lordnya begitu cepat mulai dihabisi di arah sisi kiri. Ada Hayabusa bakal terkena ejector belum, masih ada gebekan dari Lord, tapi lihat Hayabusa yang menghilang. Tapi Lordnya Di tangan siapa? Oke, Lordnya? belum ada notifikasi, tapi kita lihat di arah depan Nasim mulai mengincar ke arah seorang Nelby. Hei, bakal coba ditahan, ada Polystar mau connect ke dua orang langsung. Masih ada ejector, digocek, dihindari, dan harus mundur dan reset dan lebih bersabar lagi sembari nungguin Lord. Aku pengen lihat Lordnya di atas atau di bawah ya. Kayaknya yang dapat PG Raven sih. Oh yes, Yes. PG Raven yang berhasil untuk mendapatkan Lord pertama di bawah menit ke-12. Jadi mereka juga punya advantage dengan Super Minion. Dan lihat itu damage-nya dari Bruno 2997. 2100 satu kali gebokan. 2000 hilang sekaligus ya. Alright, sudah punya kesempatan tadi untuk farming. Kali ini item dari Bruno sudah ada. Dia bisa join the fight, dia bisa kabur dengan flying tackle juga. Jadi begitu banyak escape mechanism yang bisa dimiliki oleh Bruno. Dan bahkan mau coba untuk nge-raid kali ini solo di atas. Sendirian, Super Zeke bakal ada Falling Star Moon bakal langsung on point, dia di diving aja flood. Tackle terjadi di arah top lane, tapi nggak bakal di-commit lebih lanjut sepertinya. Bahkan Chang'e-nya sangat susah untuk bisa dikembangkan kembali. Winter untuk Chang'e. Yes, Lordnya juga udah dihilangkan. Di arah tengah bakal coba di-push 5 member sekaligus. Super Zeke terkena fire missile, terusir pergerakan dia. Udah jadi Winter tangkanya juga dari seorang Nasi dengan Matilda-nya. Ada Feather Ice Strike bakal coba di-open karena backline-nya. Ada Falling Star Moon juga, shadow kill-nya terbagi. Oke, ke arah depan langsung di ejector, dilemparkan, ditendang, connect langsung ke arah seorang Bruno. Adalah Insanity juga bakal coba di open, tapi lihat 4 member dari anak Lord of Haste masih berusaha untuk melakukan defense. Yes, mereka akan memaksakan untuk naik karena mereka unggul secara jumlah pemain. 5 melawan 4, sudah pecah satu inhibitor bagian mid. Top turret akan diamankan oleh PG Raven. Dan kembali apakah mereka akan mencoba untuk mengamankan top inhibitor? Masih ada Parsha yang melakukan defense dengan Feather Airstrike, tapi lihat Meteor Shower untuk mengusir mundur Parsha. Yes, di depan bakal coba diincar, ada Ciwi-nya, nice double stun di arah depan, tapi where is the damage? Where is the follow up? Bakal coba diincar, 2 menghilang kali ini, masih ada Last Insanity, 3 ternyata double kill didapatkan oleh seorang Bruno. 2 tuker 1 ternyata, tapi Super Zeke-nya Falling Star Moon, oke, dia mundur ternyata nggak jadi maju. Ya, Ares dengan killing spree dia tadi mendapatkan kembali porsi HP yang seharusnya gak ada di sana. Yes, dapat tambahan darah dan dia makin pede dan akhirnya masih bisa bertahan hidup. Yes, let's see lah dari highlightnya ya. Ini fightnya sebenarnya gak begitu bagus buat PG Raven karena mereka terpisah ya. Tadi Matilda di bagian depan, tapi lihat Ares dengan 1 pixel saja bisa dapetin 1 dan juga 2 poin kill untuk bisa mengamankan kembali HP dia. Dari 1 bar jadi 3 bar ya. Dari ya tinggal dikit lagi hilang. Iya. Dapetin 1 poin kill, tapi lihat ada yang main petak umpet dari X-Rater dan juga Neil ya. Bakal ditarik saja Bruno-nya. Waduh, hampir saja. Masih menanti di balik dari semak-semak juga. Ini akan menjadi duel kejutan. Siapakah yang lebih tidak sabar untuk keluar pertama kali? Yang lebih tidak sabar ya? Yes. Ejector langsung dilemparkan, coba disundul kan Feather Right Strike-nya bakal coba di open. LB-nya ada Last Insanity kabur langsung ke arah belakang, tapi Ciwi-nya masih ada berapa fighter, dia mundur kehilangan 2. Lord of Face, Ciwi di arah depan sendirian, 3 bahkan langsung menghilang. Tinggal Super Zeke dan juga ada seorang Hayabusa. Lihat damage output dari seorang Bruno, sakit banget di gebok. 1 win lagi, tapi ternyata double kill didapatkan dan ternyata menyisakan seorang Hayabusa. 2 turret diuntukkan dan lihat bakal terkena Meteor Shower, diusir, gak bisa melakukan defensif. Dan lihat game yang pertama ternyata diamankan oleh anak-anak PG Raven. Luar biasa tadi Esmeralda-nya bahkan kayak, wah itu apa ya tadi yang Apa itu yang nendang?
Truk lewat ya barusan ya. Sakit Aduh, banget kayaknya. Sakit banget tendangannya. Oke, MVP-nya pasti dipegang oleh Ares ya untuk VG Raven. Yes. Dengan item yang udah jadi Pantes. semuanya. Ada Pelvic Roar, Berserker Endless, Fury. Berserker Fury juga. Udah lengkap semuanya lah ada di Gimana sana. nggak bocor itu orang kena malah Roar. Kenapa sampai dia kok. terakhir? Like a